그대고 네가 봄이 네가 널 보고 있으면 알게 baby 너를 위한 멜로디 네가 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa bertemu di video kali ini. Dan yang kedua, sholawat bertangkaikan salam, mari kita curahkan ke baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pipit Al-Barokah dari Universitas Mahakarya Asia. 그대고 네가 Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya, yaitu tugas kuliah Big Data yang dibawakan oleh dosen Ibu Erlita Sulistiati MKom. Nah, di sini langsung saja masuk ke PowerPoint-nya, yaitu ini adalah tampilan pembukaan disusun oleh Pipit Al-Barokah, dosennya itu Ibu Erlita Sulistiati MKom. Langsung saja masuk ke materinya. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan apa itu fungsinya Hadop, latar belakangnya Hadop. Hadop ini bagian dari Big Data. Nah, di sini di latar belakang Hadop, yaitu pembuatan Hadop adalah sebuah inspirasi setelah terbitnya paper Google File System atau GFS pada Oktober 2003. Nah, isi dari paper tersebut adalah gambaran tentang Big Data yang digunakan untuk menampung data milik Google yang sangat besar. Jadi, di sini itu Hadop ini adalah kumpulan dari Big Data yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, di sini perbedaan dari Big Data yang dimiliki Google dan Hadop terlihat dari sifatnya yang closed source dan open source. Siapa sangka ternyata kata Hadop adalah inspirasi yang didapatkan dari mainan gajah kecil berwarna kuning milik anak Doug Coating. Hadop versi 0.10 akhirnya rilis pada bulan April 2006 sampai versi terakhir Hadop yang rilis pada Maret 2017 adalah Apache Hadop 2.8 pada versi terbaru. Nah, di sini apa itu Hadop? Nah, ini adalah gambaran Hadop. Ini gambaran Hadop, yaitu berupa data sih isinya. Nah, pengertian Hadop. Langsung kita masuk ke pengertian Hadop. Nah, di sini Hadop adalah framework open source yang efektif untuk menyimpan dataset dalam jumlah besar. Jadi, Hadop ini adalah berfungsi untuk penyimpanan data yang jumlahnya besar, karena kalau kita seumpamanya manusia yang menyimpan data-data contohnya di dalam kampus Universitas Mahakarya Asia. Kalau tidak ada Hadop ataupun Big Data ini, otomatis yang namanya mahasiswa, beribu-ribu mahasiswa, itu datanya tidak akan tersimpan ataupun bisa ditulis di dalam buku. Kalaupun seumpamanya bisa ditulis di dalam buku, jadi nantinya akan ada filenya yang hilang, terus tercecer apa gimana. Kalau seumpamanya disimpan di dalam Hadop ataupun di Big Data ini, jadi akan meringankan sebuah administrasi admin yang ada di kampus Universitas Mahakarya Asia. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Jadi Hadop ini adalah untuk penyimpanan data yang besar. Nah, di sini prosesnya itu lebih cepat karena menggunakan komputer yang lebih banyak. Data diolah secara distribusi dalam waktu yang bersamaan, sehingga kecepatan prosesnya bisa lebih singkat. Nah, terus Hadop Distributed File System, ini file sistem distribusi yang beroperasi di hardware standar maupun low end. Nah, di sini
Terus ada yet another resource negotiator, YARN, sistem yang mengatur dan monitor cluster node dan resource usage. Nah, terus MapReduce ataupun framework yang membantu program untuk melakukan komputasi data secara paralel. Terus ada lagi di sini Hadoop Common, penyedia library Java yang dapat digunakan oleh semua modul. Next. Kita next. Nah, di sini ada ekosistem dalam Hadoop. Ini adalah ekosistem di dalam Hadoop, ini gambarannya. Lalu kita lanjut ataupun kita next. Nah, ekosistem dalam Hadoop ini meliputi berbagai tool dan aplikasi yang membantu mengumpulkan atau menyimpan, analisis, dan pengolahan big data. Dan beberapa aplikasi software yang populer berdasarkan framework. Nah, di sini itu ada 4. Yang pertama Spark, yaitu sistem terdistribusi yang bersifat open source. Nah, jadi open source sistem yang merupakan bagian ekosistem Hadoop ini itu digunakan untuk big data dan mampu beroperasi dengan cepat. Jadi big data ini mampu mengolah data-data yang begitu banyak dengan cepat gitu. Nah, yang kedua yaitu Presto. Nah, ini juga bersifat open source juga. Jadi, Presto ini merupakan SQL query engine distribusi yang digunakan untuk menganalisa data ad hoc low latency dengan bisa ini memproses data sumber yang berbeda-beda. Nah, jadi teman-teman, untuk pengertian Presto ini lebih canggih dong ya. Jadi dia itu bisa mengolah ataupun memproses data yang dari sumber yang berbeda-beda. Terus yang ketiga ini Hive. Hive digunakan untuk MapReduce dengan interface SQL. Jadi tool ini itu cocoknya untuk menganalisa data jumlah yang lebih besar. Nah, terus ada yang keempat HBase. Nah, HBase ini adalah data yang digunakan Amazon S3 dan HDFS. Nah, tool ini itu dibuat untuk memproses tabel dengan baris dalam jumlah yang sangat banyak. Selain keempat software ataupun aplikasi tersebut, Databricks menyampaikan bahwa ada juga Apache Impala, Pig, Zookeeper, Scout, dan OG. Nah, kita next. Nah, ini. Di sini langsung kita masuk ke manfaat Hadoop. Nah, di sini manfaat Hadoop itu sebelum kita masuk ke manfaatnya, kita harus mengetahui Hadoop itu adalah teknologi yang memberi solusi pada sistem tradisional. Sistem tradisional ini memiliki data storage yang terbatas, sementara Hadoop bisa ditingkatkan kapasitasnya. Nah, teman-teman, si Hadoop ini lebih cepat juga dan memiliki juga kapasitas yang besar. Nah, terus seperti yang sudah kita ketahui, framework ini bekerja secara terdistribusi. Nah, di sini sebagai bagian dari ekosistem, Hadoop dinilai memiliki ketahanan tinggi. Wah, teman-teman, lebih memiliki ketahanan tinggi loh si Hadoop ini. Nah, risiko kegagalan hardware ataupun software kalaupun satu node rusak ataupun mengalami masalah, nah si HDFS ini bisa loh menyediakan backup datanya. Jadi, seumpamanya ada yang rusak, salah satu, si HDFS ini bisa mengulang ataupun mengembalikan data-data kita untuk dilanjutkan prosesnya. Nah, terus yang kedua, fleksibel. Data bisa disimpan dalam format apapun. Nah, jadi
kita bisa mengakses dari sumber manapun dan dengan tipe apapun. Wah, si Hadop ini sangat istimewa ya, teman-teman, banyak kegunaannya gitu loh. Nah, di sini kita next lagi. Nah, teknologi di balik Hadop. Di baliknya Hadop ini ada Core Hadop. Nah, Core Hadop ini terdiri dari file system yang bisa diunduh di website Apache Hadoop. Canggih banget ya teman-teman. Dia itu bisa loh kita unduh Apache Hadoop-nya dan berfungsi untuk mendukung pengolahan data yang besar karena ketika data diproses melalui HDFS, data tersebut dibagi-bagi ke dalam bagian yang lebih kecil dan akan diproses secara paralel. Bagian yang lebih kecil dan akan diproses secara paralel. Nah, selanjutnya data mining. Contohnya ini data mining ini digunakan dengan Hadoop, diantaranya Apache Pik dan Apache Heap. Data mining ini sebenarnya untuk menjalankan MapReduce. Selanjutnya, database NoSQL tidak seperti database relasional. Database ini yaitu tidak menggunakan relasi antar tabel dan data yang disimpan fleksibel. Database ini NoSQL dibutuhkan agar akses data dapat dilakukan dengan lebih cepat. Ya, pokoknya database ini yang Hadoop ini sangat berguna bagi kita. Nah, selanjutnya software. Pendukungnya itu softwarenya itu digunakan sebagai perangkat pendukung, misalnya mengatur distribusi data dan pemrosesan data, mengatur input ke dalam Hadoop dari sumber data yang bersifat streaming. Selanjutnya, penutup. Terima kasih loh teman-teman sudah menonton presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam presentasi ataupun pengucapan kata yang kurang jelas, saya memohon maaf. Soalnya saya juga di sini masih tahap belajar, masih banyak kesalahan juga. Jika ada kesalahan ataupun kritik ataupun saran, bisa dikomen di komentar ya teman-teman. Saya sangat menunggu untuk komentarnya teman-teman karena untuk pengetahuan saya juga masih kurang. Jika teman-teman banyak berkomentar, otomatis saya akan lebih mendalami apa yang saya presentasikan. Jadi, cukup sekian dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.